Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari, juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore, selamat beribadah bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Dan kita masih diberikan kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk kita dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Nya di dalam ibadah keluarga hari ini, walau secara online. Kiranya tidak menghilangkan rasa hormat dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Selamat beribadah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk di dalam pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Berkati kami Tuhan, kuasai kami dengan hikmat daripada Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, pembacaan kita pada ibadah keluarga pada saat ini di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 hingga 31. Demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, selamat sore. Ibu bapak, saudara-saudara, juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Pada ibadah keluarga pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 27 April 2022, SBU memberi tema memiliki karunia roh untuk saling melengkapi. Saya mempunyai sebuah ilustrasi kecil, Ibu Bapak, saudara-saudara juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Ilustrasinya begini. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Semua berpasangan dan saling melengkapi. Serta dijadikan Tuhan untuk mewarnai perjalanan hidup ibu bapak, saudara dan saya. Apa yang terjadi jika hanya ada malam? Jika ada gelap? Jika hanya ada hitam? Atau sebaliknya? Jika hanya ada siang atau terang? Dan jika hanya ada putih? Berbeda-beda, tetapi saling melengkapi untuk menopang keberlangsungan hidup jemaat. Hal ini hendak dijelaskan oleh Rasul Paulus ketika ia menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Banyak anggota dalam jemaat di Korintus, namun mereka semua terikat dalam satu kesatuan untuk yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai tubuh Kristus. Sebagaimana anggota tubuh yang saling membutuhkan dan saling memperhatikan, demikian halnya setiap anggota dalam jemaat sudah semestinya saling membutuhkan dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan ada lagi yang merasa bahwa dirinya yang dibutuhkan atau tidak membutuhkan anggota yang lain. Hal ini penting dan pasti untuk direnungkan di tengah-tengah berbagai situasi kenyataan masa kini. Ketika egoisme atau sikap individualisme semakin merasuki kehidupan manusia. Kita bayangkan ibu bapak, kita mempunyai tubuh yang satu. Tapi anggotanya banyak. Ada tangan, ada hidung, ada telinga, ada mata, ada kaki. Ternyata semuanya satu untuk melakukan satu pekerjaan. Ketika otak kita memerintahkan dan perut merasakan aku lapar, ternyata tangan yang bekerja untuk mengambil piring, untuk mengambil makanan, lalu mulut untuk mengunyah makanan, sehingga perut merasa kenyang. Dan ketika mata menyatakan kepada pikiran, mengatakan, aduh mataku sakit,
Apa yang kita lakukan? Ternyata tangan mengambil sapu tangan atau tisu untuk membersihkan mata kita yang sangat lemah ini. Sehingga tidak ada yang merasa hebat di sini. Semuanya saling menopang, saling memperhatikan, dan saling membutuhkan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini 1 Korintus 12 ayat 27 hingga 31 yang diberi tema memiliki karunia roh untuk saling melengkapi. Dikatakan di ayat yang ke-27 hingga 29, arti kiasan tubuh Kristus, bahwasanya setiap orang percaya, termasuk saudara, ibu bapak, saudara-saudara, juga adik-adik, dan saya, adalah anggota tubuh Kristus yang dilengkapi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Hal ini dimaksudkan agar saudara dan saya dapat mengambil bagian di dalam pelayanan gereja dan dapat turut serta merasakan dan mencari solusi atas berbagai pergumulan yang dihadapi, dialami oleh sesama anggota jemaat di tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Ada beberapa karunia roh yang diberikan Allah kepada jemaat. Yang pertama, sebagai rasul, mereka adalah yang diutus Allah atau duta Allah. Para rasul diutus untuk mengucapkan hikmat dan nubuat. Kalau hikmat membicarakannya di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 hingga 11, nubuat Roma 12 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Kedua, sebagai nabi untuk mengucapkan pengetahuan dan melayani. Ketiga, karunia sebagai guru untuk mengajar atau memberitakan Injil. Yang keempat, mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin. Dan yang kelima, peran yang kelima, bagi mereka yang diberikan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi perlu diingat ibu bapak, bagi mereka yang diberikan karunia berkata-kata dalam bahasa roh, bahwa seseorang tidaklah lebih rohani dengan karunia yang dimilikinya. Bukan karunia itu yang membuatnya penting, tetapi saya garis bawahi adalah penggunaan dan fungsinya. Penggunaan dan fungsinya yang dikerjakan dalam kebersamaan sebagai tubuh Kristus, itulah yang terpenting. Kemuliaan hanya untuk Kristus, bukan untuk pribadi. Saya mempunyai kelebihan, dikasih karunia oleh Tuhan seperti ini. Menyembuhkan seseorang, contoh. Lalu kita membanggakan diri. Akhirnya terjadilah semacam demonstrasi akhirnya. Saling menyatakan siapa yang paling hebat di sini berdoa ketika ada jemaat kita atau saudara-saudara kita yang sakit didoakan oleh sembuh. Oh, oleh saudara ini, si A, si B, si C. Hati-hati ibu bapak saudara-saudara, ketika karunia itu boleh ibu bapak saudara-saudara miliki, termasuk saya, itu hanya kemuliaan untuk Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan hebat. Hanya karena anugerah Tuhan, kita mendapatkan karunia-karunia itu. Sehingga patutlah bersyukur. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31, Roh Kudus yang dihadirkan kepada setiap anggota jemaat bertujuan untuk membangun sebuah kebersamaan di dalam pelayanan bergereja dan kebersamaan di antara anggota jemaat serta
dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian atau pelkes di tengah-tengah masyarakat. Setiap anggota jemaat dalam bimbingan Roh Kudus hendaklah saling memperhatikan, saling menopang, sehingga kesatuan fungsi tubuh Kristus terwujud dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Aplikasi dalam kehidupan hari lepas hari, dalam bacaan kita, renungan kita pada sore hari ini, di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 hingga 31. Bagaimanakah peran dari jemaat yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus tersebut agar fungsinya dirasakan untuk saling melengkapi di dalam persekutuan seperti yang disebutkan oleh para rasul, oleh khususnya Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Sekali lagi, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak lebih dari orang-orang yang berdosa. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan menyediakan tempat bagi kita, itulah yang melayakkan kita. Sebetulnya kita tidak pantas untuk mendapatkan itu. Kita pantasnya adalah di atas kayu salib itu. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, Dia menggantikan kita. Sebaliknya, apa yang kita lakukan dengan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada ibu bapak, saudara-saudara, juga adik-adik dan saya kepada Tuhan? Kita kembalikan. Apakah ketika kita mendapatkan kasih karunia itu, kita bisa menyembuhkan, kita memberi berkat bagi saudara-saudara kita, kita bisa menopang saudara-saudara kita yang lemah, kita memberkati saudara-saudara kita. Ketika Tuhan meminta kita untuk melayani, tunggu dulu. Aku belum siap. Aku enggak pintar. Aku enggak mampu. Berikan kepada yang lebih mampu daripada saya. Apakah itu jawabannya ketika Tuhan menginginkan kita untuk melayani Dia? Pertanyaan ini saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ketika Tuhan menginginkan ikutlah aku, apakah kita masih terpaut dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita? Aku masih muda Tuhan. Aku masih ingin menikmati perjalanan hidupku. Nanti kalau aku sudah tua baru aku mau melayani Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Aku takut. Banyak sekali jawaban-jawaban dari diri kita untuk kita tidak terlibat di dalam pelayanan. Coba bayangkan ibarat yang saya sampaikan tadi, ketika otak kita, perut menyatakan, saya lapar sekali. Ternyata tangan ini nggak bergerak. Tanganku aja lemah, selagi sakit tanganku ini. Siapa yang mau melayani perut yang lagi lapar? Kalau tidak tangan ikut serta. Mulut yang juga ikut serta untuk mengunyah makanan itu. Sehingga makanan itu menjadi kekuatan bagi tubuh, perut menjadi kenyang, segala sesuatunya menjadi kuat kita. Pikiran kita, mata kita, hidung kita, segalanya menjadi kuat.
Itulah kerjasama Ibu Bapak. Saling menopang satu dengan yang lain. Sebelum saya mengakhiri ibadah atau perenungan firman Tuhan pada sore hari ini di dalam khususnya ibadah keluarga, mari saya mengajak ibu bapak saudara-saudara untuk semangat melayani, untuk tidak lagi mengatakan tidak. Tuhan akan memperlengkapi segala sesuatu yang saudara-saudara, ibu bapak yang merasa, saya tidak mampu. Akan diperlengkapi oleh Tuhan. Intinya kita siap untuk melayani sebagai tubuh Kristus. Dan kita akan selalu menghormati satu dengan yang lain. Karena kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda. Kita tidak menjas atau mengejek atau merendahkan satu dengan yang lain. Tetapi kita mari bergandengan tangan. Sehingga segala sesuatu pergumulan, persoalan akan dapat kita selesaikan dengan baik. Bayangkan Ibu Bapak ketika kita hendak menyapu halaman pakai sapu lidi. Ternyata sapunya cuma satu batang saja. Apakah mampu untuk membersihkan itu? Jawabannya tidak. Tetapi ketika sapu lidi itu dibulatkan atau digabung jadi satu dengan yang lain, itu akan bisa membersihkan, mengerjakan semua halaman yang kotor itu menjadi bersih. Sehingga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita melakukan pekerjaan itu. Jadi semangat untuk ibu bapak, saudara-saudara, juga adik-adik, ketika karunia itu boleh diberikan oleh Tuhan, jadilah saluran berkat bagi saudara-saudara kita untuk saling menopang, untuk saling memberkati, saling memperhatikan satu yang dengan yang lain. Tidak lagi merendahkan satu dengan yang lain karena perbedaan-perbedaan itu, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan di sore ini, di dalam ibadah keluarga ini, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kiranya membuat kami semakin dekat kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sejati, Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Untuk itu Tuhan, perkenankan kami untuk menyampaikan ungkapan syukur kami, karena hingga sampai saat ini, sore ini, Engkau masih menyertai kami, memberkati kami, walaupun pergumulan, persoalan tetap kami hadapi. Tetapi kami mempunyai satu pengharapan di dalam Yesus Kristus Putramu yang kudus. Itulah yang menguatkan kami untuk kami boleh menjalani hidup ini walaupun di dalam tekanan, di dalam pergumulan, di saat pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu
yang saat ini boleh merasakan sukacita damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, menikmati tuntunan kasih Tuhan. Karena kami yakin percaya segala sesuatunya adalah berasal daripada Tuhan, sehingga kami boleh menikmati semuanya. Kami berdoa juga terkhusus ya Tuhan, bagi keluarga yang berduka pada saat ini. Keluarga Saduk Nai Baho. Karena Engkau telah permuliakan Bapak Max Arianto Saduk pada tanggal 17 April 2022. Kami yakin percaya sebagai orang beriman bahwa saudara kami, Bapak terkasih kami, Bapak Max Arianto Saduk, sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kami memohon berkat-Mu untuk keluarga yang ditinggalkan, kerabat, Engkau tetap memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka, agar mereka tidak lagi berduka cita, tetapi duka cita itu Engkau ganti dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam usia lanjut, janda dan duda yatim piatu yang jauh dari keluarga. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Berikan penghiburan, berikan sukacita, damai sejahtera surgawi, agar mereka tidak merasa sendiri. Karena kasih Kristus itulah yang diinginkan. Bahkan mereka boleh bersukacita ketika hadirat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam studi, tugas belajar, atau melamar tes kerja, dinas keluar daerah. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ketika mereka bertugas keluar yang jauh dari keluarga, Engkau berkati mereka untuk tetap sehat senantiasa. Keluarga yang ditinggalkan tetap bersukacita, mengharapkan kehadiran keluarga untuk kembali di dalam keluarga. Bagi saudara-saudara kami yang sedang melamar tes pekerjaan, kiranya Engkau berikan sukacita bagi mereka ketika mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Ungkapan syukur boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Tenu, Ibu Bastian, Ibu Amelia Unaya, Ibu Patiasina, Ibu Yeni, Ibu Takdari, Ibu Triwulan, Ibu Garjito, Ibu Nanuru, Ibu Erni, Ibu Parapat, Ibu Gamunte, Ibu Habalulu, Ibu Mandaki, Bapak Uweno, Bapak Kasitaruna, Bapak Jimmy Tatilu, Ibu Wurara, Ibu Simingar Saduk, Bapak Huta Barat. Oh Tuhan, berkati mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kau berikan kekuatan sehingga mereka mempunyai satu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kekuatan yang dari sorgawi membuat mereka tetap senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kemuliaan, kebesaran yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Dan kami juga berdoa bagi gereja kami, GPIB, Jemaat Sola Gracia, dengan segala pergumulannya. Terkhusus dalam pencarian lahan penggantian rumah ibadah. Tuhan, melalui panitia pembangunan, Engkau berkati mereka di dalam tugas pelayanannya. Dalam setiap visi dan misi mereka, sehingga mereka tetap bersukacita, tetap melayani Engkau di dalam
pencarian lahan pengganti pembangunan rumah ibadah GPIB Jemaat Sola Gracia. Akal budi dan hikmat agar mereka tetap seia, sehati, sekata, seperti layan tubuh Kristus. Segala karunia ada di dalam mereka, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala sesuatunya ini kami pertaruhkan, kekurangan kami, kelemahan kami di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang sempurna dalam kehidupan ini. Begitupun Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri. Di dalam pelayanannya, Kau berkati untuk memimpin kami di dalam bergereja, berjemaat, dan persekutuan. Yang dibantu oleh para penatua dan diakan bersama keluarga. Engkau berkati ya Tuhan, di dalam kehidupan ini Tuhan, agar kami tetap melayani Engkau dengan segenap hati, dengan ungkapan syukur, dengan kami saling menjaga, saling menghormati satu dengan yang lain, dengan keberbagian karunia-karunia yang telah Tuhan berikan. Begitupun karyawan kantor dan koster, juga pelayan-pelayan di dalam pelkat ya Tuhan, Engkau berkati. Sehingga kami selalu bersinergi satu dengan yang lain untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, banyak sekali yang kami hendak sampaikan di hadapan Tuhan di dalam doa syafaat ini. Tetapi kami yakin percaya Engkau tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Untuk itu Tuhan, kami hanya memohon pengasihan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan segala sesuatu ini ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita memberi persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah berdasarkan Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sangat baik, mengasihi, memelihara, juga memberkati kami. Karena siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, kami mau menjadi berkat bagi sesama lewat persembahan yang kami kumpulkan bersama pada ibadah keluarga saat ini. Berkati ya Tuhan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dipergunakan untuk pelayanan kami dalam jemaat GPIB Sola Gracia, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon mampukan kami oleh Roh-Mu yang kudus, yang tinggal di dalam kami untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus yang adalah sumber berkat bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Kiranya karunia Roh Kudus membawa kita hidup dalam kebenaran dan semakin mengasihi Tuhan dan sesama dalam setiap langkah pelayanan hidup kita. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah keluarga selesai. Tuhan memberkati jemaat. Selamat sore. Shalom.